Bismillah, 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 Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul mahqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang tidak pernah henti melimpah karuniakan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah di subuh yang berkah ini, untuk kesekian kalinya kita hadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya di Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid, di majelis ini yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang insyaallah akan memperkuat keimanan kita dan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerahmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan kerahmatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat bimbingan, mendapat arahan-arahan dalam hidup yang penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan ini, sehingga kita berhasil menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muflihun, yang sukses, yang beruntung, yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan bekal yang cukup fid dunya wa fil akhirah. Ma'asyiral muslimin, bab akhlak ini kita masih membahas akhlak hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bulan lalu dalam pertemuan yang sama kita sudah membahas tentang ikhlas. Selanjutnya kita akan membahas tentang satu akhlak batin yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini dan perlu kita seimbangkan, yaitu al-khawfu war-raja.
dua sikap batin ini harus seimbang. Sebab kalau salah satu mendominasi akan timbul persoalan. Ketika khauf kita lebih dominan daripada rojak kita, maka kita akan terjebak pada sikap pesimis dalam hidup ini, bahkan sampai putus asa. Dan ini sikapnya orang-orang kafir yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Sebaliknya, ketika sikap rojak lebih dominan, ya, sikap khaufnya menipis, maka seringkali orang itu menjadi gampang lupa dan lalai, bahkan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah tidak ada khauf lagi terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memiliki akhlak seperti ini adalah orang-orang yang merugi, yang Allah sebutkan, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, dua sikap yang ekstrim ini harus dihindari. Sehingga dalam akhlak Islam mestinya setiap mukmin, setiap muslim punya khauf dan roja ini secara seimbang. Satu sisi kita harus memiliki khauf sehingga hidup kita ini lebih hati-hati, lebih terkontrol, ya. Tapi juga harus memiliki roja, penuh harap, sehingga hidup ini ada semangat, ya, ada semangat. Maka khauf dan roja ini sering kita istilahkan dengan harap-harap cemas. Jadi memang kita hidup ini harus ada harapan, tapi juga harus ada kecemasan. Nah, secara akhlak yang dimaksud khauf adalah, ya, takut itu bukan seperti kita takut hewan buas atau takut dikejar orang, ya, atau kita takut ditagih hutang gitu. Bukan itu. Tapi khauf ini adalah faz'ul qalbi min makruh, kecemasan, ya, kegalauan hati, min makruh, dari hal-hal yang tidak disukai, ya, yang akan dia dapatkan, yang akan dia yang akan dia rasakan gitu. Dan juga ada kecemasan, ada kegalauan dari hal-hal yang disukai yang dia tidak dapatkan. Nah, itu khauf. Nah, karena itu masyarul muslimin, ya, kita ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Ya, bahwa kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih, itu bagian dari, ya, kehidupan, bagian dari sunnatullah ini. Tetapi ketika kita berlebihan, ya, dalam kekhawatiran, ya, karena ketakutan dengan azab Allah yang berlebihan dan tidak menyisakan harapan akan ampunannya, ini berdampak
ya dalam kehidupan ini, sehingga kita sering tidak semangat gitu ya. Nah, tidak semangat. Nah, karena itu yang penting adalah masyarakat muslimin, bagaimana dua akhlak batin ini bisa diseimbangkan. Itu poin pentingnya. Nah, ada dua sebab kenapa orang ini bisa khauf. Ya, kalau tadi kita fahami bahwa khauf itu adalah faz'ul qalbi min makruhin yanaluhu au min mahbubin yafutuhu, maka orang ini memiliki khauf kalau dia ma'rifatullahnya terus bertambah, dia semakin mengenal Allah, siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meningkatnya ma'rifatullah ini, khaufnya menjadi benar. Ya, di antaranya ya kita baca dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa azab Allah itu pedih sekali. Makanya orang kalau nggak takut sama azab Allah ini masalah, apalagi nantangin azab Allah. Itu kayak Abu Lahab, diancam dengan neraka mau ditebus ya. Jadi orang yang nggak memiliki khauf ini bahaya, karena dia akan melanggar, gampang melanggar gitu ya, gampang melanggar. Tetapi kalau khauf ini tidak diimbangi berlebihan juga tidak baik, karena orang akan dihadapkan pada pesimisme. Ya misalnya punya masa lalu yang kurang baik gitu, punya masa lalu yang kurang baik, terus dia dihantui ya dengan kesalahan-kesalahannya, dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, ya sehingga untuk hidup itu kehilangan semangat lagi. Udahlah, apalah artinya saya sudah begini. Nah tentu ini juga tidak dibenarkan, karena harapan itu harus dihadirkan. Nah, itu yang kita maksud dengan perlu diseimbangkan. Nah, yang bisa takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang punya ilmu, yang punya ma'rifah, yang mengenal Allah betul. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hamba yang berilmu. Ya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kita memiliki rasa khauf itu adalah menyadari akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, ini penting. Menyadari ini yang mengakui ya, yang muncul dalam dirinya, tidak karena keterpaksaan. Ini penting, Pak, menghadirkan satu sikap bahwa ketika kita berbuat salah itu kita akui dengan penuh kesadaran. Oh iya, memang saya benar-benar salah. Saya melanggar. Saya berdosa. Setanda orang baik itu kalau sudah bisa mengakui kesalahannya dan dosanya. Itu alamat orang mau baik. Dan ternyata tidak mudah. Orang ngaku salah itu tidak mudah. Bahkan yang sering, karena subjektivitas manusia itu, orang itu sering membela diri atas kesalahannya dengan berbagai cara. Kira-kira banyak nggak Pak contohnya ini? Orang salah tapi nggak mau ngaku salah, bahkan iya mengadakan pembelaan. Oh, sampai nyewa pengacara mahal itu. Jadi pengakuan akan dosa ini menyebabkan khauf itu tumbuh gitu, muncul dalam dirinya.
dan itu positif. Pertobatan itu dimulai dari situ. Orang tidak akan bisa bertobat kalau belum mengaku bersalah. Padahal taubat ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat ini satu cara untuk mendapatkan ampunan. Baik. Nah, para ulama menjelaskan ada dua dampak positif ya dari khauf ini. Pertama, akan muncul keberanian. Keberanian itu ya membela kebenaran, keberanian juga, tapi mengakui kesalahan itu juga keberanian. Itu banyak orang yang tidak berani mengakui kesalahannya, akhirnya terus ditutupi. Dan itu melelahkan sekali, menyiksa diri. Orang kalau menutupi kesalahan demi kesalahan terus, karena menutupi kesalahan itu menimbulkan kesalahan. Itu contoh orang yang suka berbohong itu. Dia capek hidupnya, karena dia harus nutup terus. Karena tidak mungkin orang bohong itu kebohongannya ingin terbongkar. Itu paling berat. Rasanya berat dalam hidup itu kalau kebohongannya itu terbongkar. Makanya ditutupi terus. Nah, ini enggak menyelesaikan. Justru yang baik itu ketika kita ada kesalahan, kita berhenti dan kita memiliki kesadaran untuk mengakuinya. Yang kedua, khauf ini menyadarkan manusia untuk tidak terus-menerus ya dalam kesalahan. Ini yang disebut israr. Ada karakter manusia itu tahu salah tapi terus bandel gitu. Kalau orang Serang bilang jojong bae ya. Jadi udah tahu salah tapi nggak mau berhenti. Emang udah khaufnya nggak ada. Dan itu banyak. Jadi ada kalanya dia terus-menerus dalam kesalahan yang sama, atau dia beralih tapi untuk kesalahan yang lain gitu. Nggak mau baik gitu istilahnya. Nah, kira-kira banyak Pak contoh-contoh dalam kehidupan ini ya. Maka lewat akhlak ini mudah-mudahan kita mendapatkan dampak positifnya. Jadi kalau ya salah itu ya berhenti. Ya, apa artinya kesalahan kalau dilanjutkan terus-menerus? Itu akan tambah merugikan ya. Karena itu tambah berat ya dalam menanggung salah itu. Nah, kesalahan atau dosa itu kayak virus, Pak, sebenarnya. Dia bisa nular. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga ke yang lain. Jadi kemaksiatan itu bisa menular. Sehingga kadang bisa merajalela dalam satu tempat karena sudah kena virus seluruhnya. Sehingga kesalahan dan dosa itu kadang bisa menjadi biasa. Seolah tidak salah dan tidak dosa. Nah, kira-kira yang menurut Islam itu dosa tapi biasa dilakukan zaman ini banyak enggak, Pak? Nah, ini coba yang ngaji ini perlu merenung juga. Kira-kira banyak enggak yang menurut Islam ini tidak dibenarkan tetapi menurut publik ya masyarakat banyak. Publik itu mewakili mayoritas. Itu dianggap biasa. Ya, itu lebih parah lagi, Pak. Kadang-kadang bukan dianggap biasa, tapi dianggap benar. Dianggap benar. Jadi ada, Pak, orang yang membenarkan kebohongan. Bohong itu dianggap benar.
Sebab kalau nggak bohong, nggak dapat manfaat. Nah, itu. Nah, biasa yang tantangan untuk bohong itu untuk siapa, Pak? Yang tergoda untuk bohong itu siapa? Pedagang, Pak. Ini, makanya jemaah yang berdagang ini harus hati-hati. Dorongan untuk bohong itu kuat sekali. Karena dengan itu bisa dapat keuntungan. Ya, sampai sumpah-sumpah segala, Pak. Ya, itu juga menimbulkan kesalahan lagi. Udah bohong dikuatkan dengan sumpah palsu. Ya, numpuk lagi. Itu. Dulu ada kisah saya pernah sampaikan ya. Ada ulama besar Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pedagang. Nah, satu kali dagangannya tokonya udah tutup, barang-barangnya ada di rumah. Lalu ada orang yang butuh kain datang ke rumahnya mau beli kain. Oleh pelayannya, oleh pegawainya dilayani, ternyata kainnya itu ada cacatnya. Dijual dengan harga normal. Setelah Imam Abu Hanifah datang dan mendapat laporan itu, beliau memerintahkan coba cari orang itu sampai ketemu yang beli itu. Nah, setelah ketemu, beliau minta maaf dan diberikan kainnya, dikembalikan uangnya. Kenapa salahnya? Karena kainnya ini cacat, belum dijelaskan, sudah dijual. Iman kayak apa, Pak ini? Nah, ini kalau zaman sekarang barangnya cacat, dibeli harga normal, itu alhamdulillah ya kan. Bahkan nyari yang begitu supaya modalnya kecil, untungnya besar. Nyari barang cacat untuk dibeli harga. Ini serius, Pak. Coba perhatikan. Pedagang-pedagang yang ngoplos banyak nggak, Pak? Beras saja dioplos. Ya, padahal beras ini konsumsi orang banyak. Itu dioplos. Kadang-kadang tidak mempertimbangkan keselamatan kesehatan. Dikasih apa? Supaya berasnya putih, supaya berasnya bagus. Ya, dicampur apa supaya formalin aja, Pak, dipakai tuh untuk pengawet. Coba Bapak kalau pikir-pikir makan formalin itu ngeri nggak, Pak? Tapi ada nggak itu di pasar misalnya? Makanya para ahli kesehatan, Pak, mengingatkan kita, makanan yang pakai pengawet, pakai pewarna itu hindari. Karena itu tidak baik. Tapi karena mengejar keuntungan itu menjadi cara. Nah, supaya nggak rugi, barangnya nggak ada yang basi, nggak ada yang rusak, maka diawetkan. Itu contoh. Ukuran juga begitu, timbangan juga begitu. Makanya menarik, Al-Quran itu ada surat khusus bicara ini, yaitu surat Al-Mutaffifin. Surat yang bicara tentang orang-orang yang mengurangi timbangan dan ukuran. Oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan wailul lil mutaffifin. Celaka mutaffifin itu. Siapa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru. Jadi kalau nimbang untuk dirinya itu harus full. Ya. Tapi kalau nimbang untuk orang lain dikurangi. Nah, itu mutaffifin. Itu dicela itu sama Allah. Saya itu kadang-kadang heran, Pak. Herannya apa?
Karena sesuatu yang sebenarnya nggak ada gunanya, kecil, tapi itu menjadi cara untuk mendapat keuntungan. Contoh, Bapak kalau beli kayu balok panjangnya 4 meter, ukur Pak, ada nggak 4 meter? Pertanyaannya, kenapa dikurangi 5 cm? Apa artinya 5 cm sebenarnya? Buat apa juga 5 cm? Tapi kenapa itu terjadi? Dorongan. Iya. Jadi itu terjadi, Pak. Padahal orang kalau beli ini 4 meter ternyata kurang 10 cm, nanti dipakai tidak sesuai kebutuhan, merugikan. Itu contoh-contoh. Siapa lagi Pak yang biasa itu? Yang suka nggak takut sama dosa itu, terus saja gitu, sehingga terus melakukan kebohongan. Selain pedagang, siapa Pak biasanya itu? Ini zaman sekarang enggak. Ini mohon maaf ya, para politikus. Coba siapa yang nepati janji? Bapak cek itu. Makanya bikin fatwa, bohong dalam politik boleh. Nah itu, rusak semua. Dilegalkan. Sebab kalau tidak bisa bohongi, nggak sukses. Nah ini kan sudah parah. Nyari keberkahannya di mana? Bukan berarti nggak boleh berpolitik. Justru umat Islam harus ambil. Tetapi akhlak itu harus dihadirkan. Makanya Rasulullah SAW memberi apresiasi luar biasa untuk pedagang tadi. At-tajirus saduq, pedagang yang jujur itu ma'an nabiyyi, bersama para nabi. Ini kan makom yang luar biasa. Ya. Nah, para juga secara tidak langsung kita ini senang dibohongi, Pak. Karena itu melegalkan kebohongan, bahkan mendukung kebohongan. Ini jadi tumpuk-tumpuk salahnya itu ya. Baik. Kemudian roja. Roja ini bicara masa depan, harapan masa depan. Kalau ya kita hidup ini tidak ada harapan masa depan kan lemes, Pak. Nggak semangat itu. Nah, makanya roja itu. Nah, masa depan kita yang pasti dan akan kita jalani adalah kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang punya semangat hidup karena dia yakin bahwa ada kehidupan akhirat yang di sana sesungguhnya tempat didapatkan balasan yang sesungguhnya. Nah, makanya orang-orang yang punya roja ini mengukur semangatnya itu bukan sebatas kepentingan dunia yang sementara, tapi sampai kehidupan akhirat. Jadi roja ini adalah keterpautan hati kita terhadap hal-hal yang kita sukai yang terjadi di masa depan. Itu roja. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang kita sukai, yang baik, yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Itu roja. Sekarang ada testimoni jemaah. Kalau saya tanya, kenapa Bapak Ibu ini rajin sholat 5 waktu? Coba dari hati ini jawabnya. Kenapa kita ini sholat 5 waktu? Kalau kita ukur dengan dunia, ada variabel waktu yang kita gunakan, ada tenaga, ya kan?
Terus kita dapat apa? Itu kalau variabel duniawi. Yang bikin Bapak semangat itu apa? Karena ada harapan masa depan. Kita belum mendapat balasan hari ini Pak, kita sholat. Ini karena kita punya keimanan bahwa nanti mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan dalam kehidupan akhirat. Maka ketika orang berpikir hanya mendapatkan manfaat duniawi, sholat itu nggak penting, gitu. Nggak penting lagi. Ngapain sholat? Yang nggak sholat juga sehat, gitu kan? Yang nggak sholat bisnisnya lancar. Yang nggak sholat dapat ini dapat itu. Lah saya ini sholat kok malah diuji. Dunia begitu. Iya kan? Nah sekarang kalau kita cari ukuran, kita prosentase gitu. Kira-kira yang menganggap sholat itu berat dengan sholat itu ringan, bahkan kebutuhan, lebih besar mana Pak prosentasenya? Itu ngukurnya paling gampang. Statistik yang kelihatan itu paling gampang. Kalau kita bicara sholat 5 waktu bagi bapak-bapak, ukurannya jemaah di masjid. Kita bukan mengatakan orang nggak sholat yang nggak ke masjid, bukan. Tapi ketika memahami dengan benar, ya masjid itu mesti ramai. Itu ukuran paling gampang. Ya, ukuran paling gampang. Apa yang menyebabkan nggak tertarik dengan masjid? Orang ke masjid itu Pak, langkahnya saja diberi pahala, jalannya saja diberi pahala, duduknya, diamnya itu sudah itikaf Pak, pahala. Makanya Bapak Ibu kalau ke masjid niatkan itikaf. Karena itikaf itu nggak bisa di tempat lain Pak, tempatnya di masjid. Sekedar diam di masjid walaupun sebentar itu sudah kebaikan. Itu namanya itikaf. Ya niatkan. Jadi jalannya menuju masjid sudah kebaikan, diamnya selama di masjid juga sudah kebaikan, apalagi terus melaksanakan ibadah di masjid itu. Nah, ini makanya orang-orang yang punya roja itu Pak, semangat ibadahnya luar biasa. Karena penuh harap akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masa lalu, orang yang punya roja ini ya terhibur karena ada cara untuk memperbaiki masa lalu. Bahwa kita sudah terlanjur berbuat salah, itu bisa jadi. Di manusia ada yang salah itu mungkin Pak. Manusia itu bukan malaikat, siapapun bisa salah. Nah yang terlanjur salah itu masih ada harapan, karena kesalahannya itu bisa dihapuskan. Nah, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah itu mengalahkan marahnya kepada hamba ini. Hamba ini udah nggak karu-karuan salahnya, kelakuannya sudah jahatnya luar biasa, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan. Masya Allah. Ini rahmatnya Allah. Ini bagi yang punya roja. Tapi yang nggak punya roja kehilangan masa depan, kehilangan semangat, akhirnya terpuruk Pak. Iya, apalagi kena madesu. Loh, kita ini kalau beriman sama Allah, apa yang kita ragukan dengan masa depan kita? Karena kita ini sering dihinggapi madesu itu Pak ya, masa depan suram itu, karena variabel ukurannya dunia. Ya, coba kalau variabelnya dunia ya, bapak-bapak yang sepuh ini kan pengennya kembali muda lagi. Nah, iya, kembalinya karena
Kan bayangin kan waktu muda dulu masih lincah, badan masih kuat, masih ini. Tapi kalau kita punya roja, justru kita bersyukur kita diberi usia oleh Allah ini. Ada kesempatan untuk memperbaiki masa lalu, gitu. Jadi orang yang memiliki roja ini akan timbul semangat. Baik, masyarakat muslimin, ada orang mengibaratkan begini. Roja dan khauf ini seperti dua sayap burung yang terbang. Ya, burung ini bisa terbang kalau ada dua sayapnya. Ada satu saja nggak bisa. Kita ini sebagai hamba Allah bisa terbang menuju Allah kalau dua sayap ini ada dan lengkap. Ya, roja dan khauf. Gitu. Nah, yang menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana, sekali lagi saya ulangi, menyeimbangkan itu. Ya, kita takut sama dosa, tapi kita juga punya harapan atas ampunan Allah. Gitu. Jadi ada yang mengibaratkan roja dan khauf ini ibarat kita naik mobil itu kayak gas dan rem itu. Kadang-kadang kita injek gasnya, tapi kadang kita harus injek remnya. Ya. Nah, kalau gas dan rem ini nggak seimbang, ini bahaya. Begitu jalan lempeng di tol, diinjek gasnya kelewat. Orang biasa jalan 100, Pak, diinjek sampai 150. Hati-hati. Untuk sementara waktu aman, tapi kalau jalan 150 terus per kilo, hati-hati. Ya. Tapi kalau mobil kita nggak ada remnya, bahaya juga, Pak. Karena kadang kehidupan ini menanjak, kadang menurun. Kadang kita ketemu jalan berliku, kadang kita ketemu jalan yang lurus. Maka gas dan rem ini harus ada. Gitu. Ini jalan berliku, Pak, jalan berlobang, gas diinjek kenceng-kenceng, bahaya. Tapi jalan lurus, kita rem pakem, bahaya, Pak, nggak sampai-sampai tujuan. Loh, kita ini ada kesempatan jalan 100 kilo per meter. Ya, lempeng gitu ya, longgar, nggak ada masalah. Nah, jalan kita 50, nggak sampai-sampai. Jadi kalau ada kesempatan, gasnya, Pak, diinjak, semangat gitu. Tapi kalau ada halangan, ada gangguan, remnya, Pak, jangan lupa, supaya mobil ini ya dalam perjalanannya lancar, seimbang dan selamat, gitu ya. Baik. Sampai di sini, Pak, ada yang ditambahkan, atau pengalaman-pengalaman, atau ada hal-hal yang perlu kita perdalam. Ya. Silakan jemaah sekalian sambil menikmati sarapan. Ya. Gimana, Kanda? Ada yang disampaikan? Masih jadi anak baru lagi nih. Sudah sebulan saya. Dengar-dengar aja dulu. Iya. Tafadhal jemaah, ada yang lain? Kalau nggak ada, saya tambah sedikit. Ini akhlak kita yang harus kita kuatkan lagi, yaitu tawakal. Apa yang ditawakal? Ada istilah tawakal, ada istilah tawakul. Kalau orang kampung saya bilang tawakal itu pasrah bongkoan itu. Ya udah, terserah deh apa saja, terserah Allah. Gitu. Nah, ternyata tawakal bukan itu. Tawakal itu menyerahkan hasil dari ikhtiar kepada Allah. Jadi ikhtiar dilakukan, doa dipanjatkan, setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tawakal itu menyerahkan hasil. Jadi prosesnya
harus ada, itulah ikhtiar. Nah, yang nggak boleh juga orang tawakal kepada ikhtiar. Tawakalnya kepada ikhtiar. Ini biasanya orang-orang rasionalis yang menuhankan sebab akibat. Jadi kalau saya begini pasti hasilnya begini. Kalau saya lakukan ini pasti begini. Dalam Islam ternyata nggak begitu. Karena sebab itu kadang tidak menimbulkan akibat. Ya, sebabnya sama, akibatnya bisa beda. Inilah pentingnya tawakal. Karena di balik ikhtiar manusia itu ada yang maha tahu dan maha bijaksana yang menentukan hasil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini petani, Pak, garap sawah sama. Tetanggaan lagi sawahnya. Digarap sama, bibitnya sama, caranya sama, yang satu panen, yang satu tidak. Lalu sebab diambil, akibatnya nggak dapat. Ada orang sakit, sakitnya sama, Pak, meriang-meriang, batuk pilek, dokternya sama, obatnya sama. Yang satu sembuh, yang satu tambah parah. Nah, kita sering terjebak, kita itu tawakal pada ikhtiar. Saya sudah ke dokter kok pasti sembuh. Saya sudah beli obat pasti sembuh. Saya sudah ke rumah sakit pasti sembuh. Itu jebakan. Ya, saya sudah usaha begini-begini pasti begini, nggak bisa. Nah, maka orang Islam itu, orang beriman itu diperintah ikhtiarnya maksimal. Doa dipanjatkan maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Karena kita tidak bisa menentukan hasil. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai ya amal itu dengan hasilnya, tetapi yang dinilai prosesnya, amalnya. Gitu. Dan dinilai. Jadi Nabi Nuh itu kalau dakwah dinilai dengan hasil, gagal kan Pak Nabi Nuh. Umurnya 950 tahun. Umatnya lebih banyak jemaah muhajirin. Ini ada yang sudah 950 tahun. Belum. Jadi kita ini Masya Allah harus bersyukur. Ini udah banyak banget Pak ini. Dibandingkan umatnya Nabi. Tapi Nabi Nuh bukan gagal dalam dakwah. Karena yang dinilai adalah perjuangannya Nabi Nuh. Itu bukan hasilnya. Gitu. Nah, tawakal ini harus didahului oleh ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar itu ada dua syarat, Pak. Pertama sesuai dengan syariat, kedua sesuai dengan sunnatullah. Apa itu syariat? Ajaran Allah yang diturunkan lewat wahyu kepada para nabi dan rasul, itu syariat. Ya, orang sering sebut agama, gitu ya, agama Islam ini syariat. Yang kedua harus mengikuti sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Salah satunya sebab akibat. Kita ngotot dengan syariah, nggak ngikuti sebab akibat, nggak benar juga. Pengen dapat uang, nggak mau kerja, duduk aja, nggak benar juga. Doanya kenceng, tapi duduk nggak bisa. Makanya kalau ketemu Umar, itu ada yang doa di masjid, Pak. Ketemu Umar, ditarik bajunya sama Umar. Karena itu Umar bilang, inna sama ala tumtiru zahaban. Langit tidak menurunkan hujan emas. Nggak begini cara hidup itu. Ini di masjid aja Pak, doa aja di masjid. Kata Umar, nggak begini caranya. Ya, inna sama ala tumtiru zahaban. Langit tidak menurunkan hujan emas lagi. Nah, jadi ini penting. Ikhtiar itu harus maksimal, sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnatullah. Ya. Nah, sunnatullah itu begini.
apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Suka nggak suka itu terjadi pada kita. Itu sunatullah. Hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan. Hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan ini berlaku untuk manusia seluruhnya. Mau muslim, mau kafir, mau apa. Jadi orang kafir tapi bekerjanya tekun, hasil Pak. Jadi soal ini jangan bawa-bawa. Ini sholat nggak orangnya. Ini dagangnya serius Pak. Orang-orang kafir ini nggak sholat juga, nggak doa juga. Dia dapat sebab akibat di situ. Tapi di akhiratnya nggak dapat. Nah, umat Islam ini ikhtiarnya juga harus sungguh-sungguh sesuai dengan sunatullah. Lalu doa dipanjatkan, tawakal kepada Allah. Itu yang kemudian hasilnya positif, dunia dan akhirat. Kita ini sering kecewa Pak kalau kita nggak tawakal. Usahanya sudah Masya Allah, istilah orang jungkir balik, nggak dapat hasil, kecewa. Tapi kalau orang beriman nggak pernah kecewa. Makanya ada istilah kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Maka terus ikhtiar. Nah, ada satu kaidah, ya, kalau orang semakin ikhtiar itu juga sebab akibat berlaku, hasilnya juga akan positif. Nah, misalnya ini petani-petani di Thailand dan Filipina itu Pak, itu hasil padinya lebih banyak dari kita. Karena memang teknologinya luar biasa. Ikhtiarnya secara sunatullahnya itu benar Pak. Tanahnya diolah bagus, caranya bagus, ya, hasilnya maksimal. Itu sunatullah. Kita ini sholatnya rajin Pak, tapi nanam padi, tanahnya nggak diolah bagus, bibitnya udah jelek, nggak dirawat, mau hasil. Satu sisi itu harus dipahami bahwa sunatullah itu berlaku. Tapi sisi lain ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, maha adil menentukan hasil. Sehingga manusia tidak boleh mengimani sebab akibat lalu menafikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya hidup ini stabil enak, 3 aja Pak. Ikhtiarnya dimaksimalkan sesuai syariat dan sunatullah, doa dipanjatkan, hasilnya serahkan sama Allah. Terserah Engkau ya Allah, ini yang hamba bisa lakukan seperti ini. Tetapi jujur sama Allah, apapun hasilnya kita ridho, gitu. Yang sering itu ucapannya iya, hatinya nggak siap. Nah itu. Terserah Engkau ya Allah di lisan. Begitu Allah putuskan berbeda dengan keinginannya, gitu. Ya. Jadi ini akhlak ya. Di apapun yang kita ikhtiarkan ini, hasilnya serahkan kepada Allah. Gitu. Ini penting Pak, penting. Jadi ya Allah, kami sholat ini sudah maksimal sesuai ikhtiar kami. Syarat rukunnya kami penuhi ya Allah, kami penuhi. Diterima dan tidak aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Itu. Jadi serahkan. Itu untuk ibadah kita. Untuk dunia kita serahkan juga. Ya Allah, saya ada cita-cita begini, saya sudah lakukan ini, sudah ngikuti ini, sudah ikhtiar begini, doa sudah, hasilnya terserah Engkau ya Allah. Nah, jadi kalau seperti ini, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah takdirkan, kita bisa ridho nerima. Itu yang menyebabkan hidup ini tentram, hidup ini bahagia, hidup ini enak, tenang gitu. Nah, kita diuji oleh Allah banyak sekali. Banyak keinginan kita yang belum tercapai, benar nggak? Ikhtiar sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan. Gimana caranya?
Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi kalau kita ikhtiarnya sudah luar biasa, hasilnya belum didapatkan, kita evaluasi apa yang salah ini dengan kami, apa yang kurang. Satu kali nanti Allah akan berikan jawaban kalau kita benar-benar ya melakukan sesuatu itu dengan ikhtiar yang maksimal, lalu tawakal kita lakukan. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Barangkali masih ada yang perlu ditambahkan atau disampaikan. Ya, iya. Beda Pak. Jadi khauf ini adalah ya seperti kita bahas tadi ya definisinya. Ada kegalauan, kekhawatiran, apa-apa yang tidak disukai itu akan menimpa dirinya. Ya, itu di waktu yang sama ada kekhawatiran, ada kegalauan bahwa yang disukai tidak didapatkan. Nah, itu khauf. Di khauf itu kalau saya kasih contoh ekstrim gini, kita ini takut masuk neraka. Kita khawatir takut nggak masuk surga, gitu. Itu contoh yang ekstrim ya. Jadi kita ini khawatir, takut, galau nggak masuk surga, atau kita takut masuk neraka. Nah, waro itu sikap hidup menerima seluruh pemberian Allah. Ya, itu lebih kekonaannya. Tapi warok itu adalah ya apapun yang diberikan oleh Allah kepada yang diterima, lalu ya dia sangat hati-hati dalam hidupnya. Sampai yang mubah saja itu kalau masih dipikir hati-hati. Jadi orang yang warok itu dalam hidupnya itu sangat hati-hati sekali. Jangankan yang makruh atau yang haram, yang mubah saja itu masih hati-hati. Ya, misalnya orang makan itu kan jaiz Pak hukumnya. Nah, orang warok itu makannya saja hati-hati. Itu. Ya. Dan ini nggak semua orang bisa Pak. Karena tarikan dunia ini sering menjadikan orang kehilangan kontrol hati-hatinya itu. Makanya kemudian ya dunia kan harus dinikmati. Nggak apa-apa deh makro-makro juga. Gitu. Makro-makro nggak apa-apa. Nah, orang yang warok nggak mau begitu. Jadi orang yang warok itu ibadahnya bukan sekedar yang fardu-fardu, tapi yang sunnah-sunnah juga diperhatikan. Ya, gitu ya. Jadi ada waro, ada zuhud, ada qanaah. Nah, ini semuanya adalah akhlak Islami menghadapi kehidupan ini yang harus dilakukan. Jadi bedanya di situ ya. Kalau khauf itu lebih kepada seperti yang kita bahas tadi. Ya. Silakan Pak, ada yang lain. Ada Pak. Iya, iya. Iya. Itu tafsiran dari sisi redaksi, Pak. Tapi kalau definisi ya ta'rif ya takwa itu ya imtithalu awamirillahi raja'an rahmatahu wajtinabu nawahihi khaufan min adabi. Dia menjalankan perintah Allah karena mengharap rahmatnya dan menjauhi larangan Allah karena takut terhadap azabnya. Tentu orang-orang yang bertakwa ini memiliki itu semua.
Jadi orang bertakwa itu ya pemaaf, orang bertakwa itu ya gampang bertaubat, orang bertakwa itu hati-hati betul dalam bicara dan seterusnya. Tafadhol Pak, kalau ada yang lain atau ibu-ibu ada yang disampaikan. Jadi kalau tidak saya simpulkan ya taklim kita pagi ini. Pertama, dalam akhlak batin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala harus kita seimbangkan antara khauf dan roja. Terhadap masa lalu kita yang suram atau masa lalu yang bergelimang dosa, itu jangan menyebabkan putus asa, karena Allah Maha Pengampun, pintu taubat terbuka sampai sakaratul maut. Disinilah kita hadirkan rojaknya. Kita harus takut dengan azab Allah sehingga hidup ini hati-hati. Jangan merasa ya aman dari azab Allah lalu meremehkan dosa-dosa, meremehkan kesalahan-kesalahan. Ini harus diseimbangkan. Ya. Yang kedua, dalam hidup ini kita harus mengikuti proses untuk mendapatkan hasil. Proses itu adalah ikhtiar. Jadi salah Pak kalau kita pengen hasil nggak ngikuti proses, nggak ada ikhtiarnya, nggak benar. Tetapi kita menyerahkan pada ikhtiar saja, pada sebab saja, nggak dibenarkan juga. Maka setelah ikhtiar, setelah berdoa, mari hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ridho menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya ini adalah keputusan yang terbaik. Maka boleh jadi yang baik menurut kita tidak baik menurut Allah. Boleh jadi yang enggak baik menurut kita baik menurut Allah. Ini pentingnya tawakal. Kita boleh berharap, kita boleh bercita-cita, kita boleh ikhtiar maksimal, tetapi kita tidak bisa menentukan hasil secara mutlak. Sekalipun demikian, maka sunatullah harus diikuti. Jadi tawakal itu tidak menghilangkan sunatullah. Tawakal itu tidak menghilangkan sebab. Ya, karena sebab itu bagian dari proses. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jangan kemudian tawakal lalu prosesnya, sebabnya tidak diikuti. Itu juga tidak boleh. Nah, karena itu ya dengan pemahaman ini mudah-mudahan hidup kita ini stabil. Ya, kita mendapatkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Bagaimana kita enggak bahagia kita bisa sholat seperti ini? Karena kita ada harapan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita enggak bahagia, enggak senang hidup ini? Kita bisa duduk di rumah Allah. Kita bisa zikir, kita bisa baca ayat-ayatnya. Ya, bagaimana kita tidak semangat dalam hidup ini? Allah menjanjikan surganya yang Masya Allah nggak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Bapak seenak-enaknya hidup di dunia pasti ada ikhtiar tadi. Ya, seenak-enaknya menikmati pasti terbatas. Fana, ya kan? Kita ini makan nikmat, Pak, itu tetap ada usaha. Ya, sudah makan nikmat cuman sampai kerongkongan, itu dunia, Pak. Nah, itu bedanya dengan surga. Bagaimana kita enggak semangat mendapatkan surga sesuai dengan jalan yang Allah sudah tentukan? Karena di surga itu tidak ada hukum, tidak ada ikhtiar, kekal. Kita pengen apa saja tersedia, nggak perlu ikhtiar, nggak ada hukum, Pak.
Bapak pengen mabuk-mabuk di surga, silakan. Nggak ada larangan. Pengen Pak mabuk-mabuk? Iya, di surga mabuknya. Di surga. Nggak ada hukum di sana. Tetapi itu semua didapat karena ikhtiar kita di dunia sekarang ini. Nah, saya kira ini hanya memoles-moles pemahaman kita saja. Saya yakin ini sudah ada pemahaman ini dalam diri kita, tinggal menguatkan dan mudah-mudahan kita bisa lebih fokus di dalam mengamalkannya insyaallah. Jazakumullah khair wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah